Hai teman-teman, selamat pagi, selamat ketemu lagi sama aku. Hari ini hari Minggu tanggal 6 Maret 2022. Pukul 6.32 sekarang ini. Harinya mulai terang ini. Di luar masih mendung sih, dingin. Mendung-mendung, belum cerah-cerah banget kayak gitu. Suhunya lumayan sejuk. Oke, kita mulai aja ya. Mulai ngebacanya. Aku sekarang mau nyelesain buku yang Elena itu. Not Sleep Behind. 135 hari terakhir bersama Elena, gadis cilik penderita kanker otak. Kita sampai di hari yang ke-196, 13 Juni. Ini sebuah roller coaster, kemoterapi, penurunan, sembuh. Maka lingkaran itu pun mulai lagi. Hari ini adalah hari kedua penurunan. Keadaan ini akan berakhir dalam 2 hari, sedangkan yang membuat kami paling prihatin adalah dehidrasi dan kecukupan nutrisi ketika kami mencoba memberi makan Elena tanpa membuatnya tersedak. Hari ini ia hanya makan 2 butir stroberi, 2 sendok kecil makanan bayi, dan setengah gelas susu. Dan kami harus menganggap itu sebagai keberhasilan kami. Sejak itu, setelah kemoterapi kemarin, kami mulai mempertimbangkan pemberian makanan melalui tube atau sonde. Sekarang kami hanya memikirkan pemberian infus untuk mengatasi dehidrasinya. Keberhasilan kami capai setapak demi setapak bayi. 2 langkah maju, 1 langkah mundur. Maka Brock dan aku menilai kemajuan Elena dari hal-hal yang tidak dapat kami lihat. Kami tidak melihat perkembangan tumornya, kami tidak melihat ia bernapas tersengal-sengal, dan kami tidak melihat ketertekanannya. Secara keseluruhan kami tidak melihatnya menjadi lebih buruk. Ini saja sudah merupakan keberhasilan besar, mengingat bahwa dalam 3 bulan yang lalu ia mengalami semua yang di atas, ditambah dengan tumornya bertumbuh hingga nyaris 2 kali lipat dari aslinya. Dengan demikian, protokol barunya memberi kami waktu, dan kami sekarang berada 2 minggu dari keadaan yang tidak mungkin itu. Pada awalnya mereka mengatakan kepada kami untuk menunggu 3 bulan. Kemudian mereka mengatakan mungkin kami bisa mendapatkan 7 bulan. Pada tanggal 28 Juni, 7 bulan itu akan tercapai. Kami berencana untuk merayakan itu seperti hari ulang tahun, karena hari itu ia akan melebihi rata-rata. Bawa kemari balon-balon dan lilin-lilin itu. Sementara itu, meniup lilin-lilin itu merupakan pencapaian teragung kami hingga minggu depan. Walau roller coaster itu berlanjut, minggu depan ia akan menjadi kuat lagi dan siap untuk terapi berikutnya. Pertama-tama kami akan menggulingkannya di tempat tidur. Kedua, kami akan mengusahakannya untuk makan dan berbicara. Kemudian kami akan mengajaknya berjalan di air dan melatih keseimbangannya. Dan dalam perjalanan itu kami akan kembali meniup lilin-lilin. Setelah itu kesembuhan akan menjadi meriah, walau hanya dalam seminggu. Kemudian kembali ke kemoterapi, maka semuanya akan mulai dari awal lagi. Tidak peduli berapa kali hal itu akan terjadi atau berapa kali tunggangan roller coaster. Satu hal sudah pasti, hal ini lebih baik daripada pilihan yang lainnya. Hari yang ke-197, 14 Juni. Kalau benar-benar ingin melupakannya, ini bukanlah kenangan yang ingin kau simpan saat kau ingat putrimu. Namun kau ingin mengenang tawanya ketika ia mengejar adiknya di halaman belakang atau menimbang seorang bayi dengan sangat lembut di dalam lengannya.
Tetapi hari ini bukan untuk kenang-kenangan itu. Tetapi hari ini adalah penyelamatan. Momen dan jam masih sangat berharga dan kau mendekapnya erat-erat. Pulih dari pengaruh kemoterapi, Elena tidak mampu untuk makan dan minum hari ini tanpa mengalami kesulitan yang luar biasa. Setiap usaha kami untuk membawa cangkir ke bibirnya akan memancing gelegak dan batuk darinya, yang artinya kami harus berhenti karena tidak mau mengakibatkan paru-paru basah padanya. Bibir dan gigi sama menolak, terkatup rapat menghalangi apapun yang masuk, baik itu sendok ataupun sedotan. Maka sejak itu kami memusatkan perhatian kami pada pemberian minum bergizi secara tetes demi tetes. Ketika kami tidak memaksakannya untuk makan, ia melewatkan hari itu dengan tidur di atas tempat tidurnya atau menatapi langit-langit kamar. Kukira ia tidak tidur, tetapi baginya itu adalah satu alasan untuk tidak melakukan apapun. Ia menyukai hal itu. Syukurlah Grandma dan Grandpa menjenguknya dan membawa ke terapi renang, atau jika tidak ia akan menghabiskan seluruh harinya dengan menemukan warna kesukaannya yang baru, yaitu putih langit-langit. Yang kudengar setelah itu adalah ia menendang-nendang dan mengambang di air 1 jam lamanya. Aku bertanya-tanya apakah di sana mereka juga mempunyai langit-langit putih di kolam renang. Aku tidak pernah membayangkan memberi makan putriku dengan tetesan, atau aku akan juga terpuruk ke dalam keadaan melankoli karena keadaannya dan membiarkannya menatap kosong ke kejauhan. Ini bukan kenangan yang ingin kulihat, dan aku tidak pernah berencana untuk mengulanginya. Ini adalah hari tanpa pelajaran moral dan pesan, dan untuk pertama kalinya aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ini berakhir. Apakah hal itu akan terjadi dengan cepat atau lambat? Bagaimana reaksi kami? Apa kesalahan kami? Dan saat itu juga aku bertanya-tanya apakah aku dapat melindungi diriku dari kehilangan dirinya. Dapatkah aku mengajari diriku sendiri untuk mengabaikan perasaanku dan menipu diriku sendiri hingga aku percaya bahwa hal itu sebenarnya tidak penting. Tetapi ketika aku menanyakan hal itulah aku menemukan jawabannya. Ketika aku menanyakan hal itu membuktikan bahwa hal itu sebenarnya penting bagiku dan aku tidak dapat berhenti peduli atau mengenangnya. Namun hari ini bukanlah hari bagi kenangan atau diingat-ingat. Proses mengingat-ingat itu harus dihentikan. Sudah, besok kami akan membuat kenangan-kenangan lagi. Gerimis di luar kayaknya. Hujan lagi hari ini. Hari yang ke-198, 15 Juni. Comfort Care, Start Sign, Palliative Aid. Tampaknya ada begitu banyak nama pilihan langkah yang paling mengerikan bagi keluarga yang memiliki anggota penderita kanker. Kami mulai memerlukan bantuan perawatan di rumah dengan sangat ragu-ragu. Dokter kami telah mengisyaratkan penggunaan bantuan tersebut sejak beberapa minggu yang lalu dan mendesak kami untuk bertemu dengan mereka. Seandainya hal itu semudah ia mengatakannya, kami menolaknya dan berkeras bahwa kami bisa mengatasinya. Setelah 3 hari pemberian makan dengan cara meneteskannya, kami mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar telah menelan semua obatnya dan apakah 4 mm cairan cukup untuk kebutuhan sehari. Maka kami memutuskan untuk melakukan pencegahan dehidrasi dengan meminta dehidrasi infus dan obat infus sementara menunggu roller coaster kemo mulai memuncak lagi dan ia sanggup membuka mulutnya lagi. Daripada menyuruh kami tinggal di rumah sakit, dokter kami mengusulkan untuk menggunakan jasa perawatan rumah sakit di rumah sehingga Elena dapat memperoleh cairan ketika ia tidur.
Maka dengan enggan kami menyerah dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan perawatan rumah sakit di rumah. Hanya karena menghindari perawatan Elena di rumah sakit, walau hanya semalam. Begitu kami memutuskannya, Elena langsung minum lebih banyak dan makan 2 mangkuk es krim dan 2 kue pretzel. Ajaib, mulut yang semula tidak mau terbuka bagi pisang lumat Dad kini terbuka lebar untuk menerima donat berlubang yang dibawa Grandma untuk sarapan. Juga dari sisi positif, tangan dan kakinya menjadi lebih lentur daripada beberapa minggu yang lalu. Namun begitu, kami tetap melanjutkan rencana kami untuk membuatnya sembuh lebih cepat. Siang itu kami bertemu dengan tim hospice dan dokter kami. Sekarang kami memiliki hubungan istimewa dengan dokter Elena. Ia sangat berbakat. Jelas penting, tetapi nyaris sama pentingnya. Ia juga membangun hubungan khusus yang sangat kuat dengan keluarga kami. Selama 4 bulan berlalu, ia telah mengenali kepribadian kami. Kami memiliki cara khusus untuk mengatasi tekanan perasaan dan masalah dengan mencoba tetap positif dan selalu tertawa. Dr. Elena sangat menghargai kebutuhan itu. Aku tidak dapat mengatakan hal yang sama untuk tim hospice itu. Kami membicarakan tentang apa yang dapat kami lakukan untuk membuat Elena merasa nyaman dan kagum dengan yang ditawarkan mereka. Baru sekarang kami mengerti mengapa Pak Dokter itu begitu mementingkan pertemuan kami dengan tim hospice tersebut. Aku hanya berharap kami tidak terperangkap dengan berpikir bahwa tim itu sudah menyerah. Aku gembira tim itu bahkan memiliki sebuah pesan untuk terapis Elena. Aku tahu ini akan menjadi kesukaan Elena. Mereka juga menghabiskan 1 jam untuk mencoba mengajari 2 orang tua yang sudah sangat keletihan untuk mengingat 100 langkah proses menghubungkan kantung IV. Kemudian kami menghabiskan 1 jam berikutnya untuk memberikan 100 langkah proses berhubungan dengan Elena. Perutku kukuruyuk, minta diisi. Lapar. Belum selesai. Kami meyakinkan mereka nonton kayak nyanyi nonton. Ini kan mendengar itu ginter tidur pulas. Kami meyakinkan mereka bahwa tugas mereka lebih berat. Mereka menerima kesempatan untuk mengembalikan kekeras-kepalaan Elena dan kemandiriannya. Kami menyarankan bahwa jika perawat itu ingin berteman dengan cepat besok pagi, mungkin ia harus datang dengan membawa donat berlubang yang dingin. Kami memulainya ketika percakapan kami yang mengerikan itu ternyata memberiku harapan. Ini bukanlah awal dari sebuah akhiran, ini adalah penerimaan kami bahwa kami mungkin memang membutuhkan bantuan dari waktu ke waktu. Hujannya mulai lebat di luar. Hari yang ke-199, 16 Juni. Begitu inginnya ia menjadi gadis-gadis atau guru. Malam ini Gracie memberitahu kami bahwa secara resmi ia telah mengganti pilihan karirnya. Dan kali ini ia sudah pasti. Ia tidak mau menembak penjahat dan mengajar lagi, tetapi memastikan untuk menjadi dokter. Tetapi tidak sekedar dokter, ia ingin menjadi dokter bagi Elena. Ia ingin menjadi dokter spesialis kanker anak-anak. Lagi pula mereka harus mengenakan sarung tangan biru, membawa mesin berbunyi keras tet-tet dan menolong anak-anak. Hebat sekali. Ketika ia duduk di atas tempat tidur rumah sakit sambil mengayun-ayunkan tungkainya, ia membisiki Mom bahwa hal terbaik dalam menjadi dokter adalah ia boleh mengenakan jas putih besar. Sudah waktunya menabung untuk biaya kuliah dan jas putih. Gracie belum tahu betapa ia harus belajar begitu banyak sekolah dasar, SMP, SMA, sarjana muda, sarjana kedokteran, dan residensi belajar seumur hidup. Untunglah ia telah memulainya sejak dini.
Efektif mulai besok, Gracie akan menjadi murid taman kanak-kanak mulai musim gugur yang akan datang. Walau alasan-alasan kami untuk mendaftarkan Gracie pada jurusan itu belum ditanyakan, namun alasan kami berdasarkan keadaan Elena. Mengingat perkiraan Elena, Brock dan aku merasa yang terbaik adalah membuat perubahan selagi masih ada kemungkinan stabilitas. Walau Brock dan aku benar-benar merasakan ketegangan karena tidak yakin, Gracie tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baginya ini adalah anugerah karena ia masih bisa bersikap biasa. Tetapi dengan berjalannya waktu, kami khawatir ini akan segera berubah. Maka kami merasa yang terbaik adalah memberitahu Gracie apa yang sedang terjadi sesungguhnya, cepat atau lambat. Dengan demikian sekolahnya akan menjadi sekolahnya, bukan sekolah Elena. Dan ia dapat membangun pertemanan dan sebuah awal yang dapat membantunya melewati masa sulitnya kelak. Syukurlah ia juga memiliki ilmu untuk mendukung keputusan itu. Jika tidak, kami pun tidak akan memilih ini. Ini adalah tantangan harian, merawat Elena sambil mendukung Gracie yang polos. Elena tahu terlalu banyak, sementara Gracie tahu terlalu sedikit. Jadi sementara kami harus mengalihkan perhatian Elena dari keadaannya, kami juga harus menjaga masa kanak-kanak Gracie. Ini pertempuran yang tak putus antara menenangkan dan gelitik penyemangat yang membutuhkan kepribadian ganda dari Brock dan aku. Beberapa hari terasa lebih mudah dari hari-hari lainnya. Tetapi hari ini ketika kami berjuang untuk meningkatkan keadaan Elena dengan menggabungkan terapi jasmani dan pengalihan perhatiannya, padahal sesungguhnya yang ingin kami lakukan adalah berlari dan bermain dokter-dokteran bersama Gracie. Maka kami mengatakan pada diri kami sendiri akan ada waktu untuk itu besok, dan Gracie akan menikmati harinya. Sementara mengetahui bahwa ini adalah kalimat-kalimat yang kami utarakan 8 bulan yang lalu bersama Elena. Tidak, hari ini akan ada juga gelitik penyemangat. Gracie adalah penyeimbang kami yang menghibur kami juga. Maka dengan mengenakan sarung tangan karet biru yang diam-diam dicurinya dari rumah sakit dan menyembunyikannya di dalam saku celana pendek jeansnya, ia memutuskan ia akan menjadi dokter spesialis kanker anak. Karena itu ia harus bergegas dan cepat besar. Lagi pula Elena membutuhkan pertolongannya dan Gracie nekat ingin menjadi dokternya. Dokter Gracie, begitulah ia menyebut dirinya sendiri sekarang. Tetapi di mobil Elena hanya menatapnya dengan merendahkan. Kami pun ingat, bukankah ini gadis yang mengatakan kepada kami bahwa ia tidak mau memberi makan ikan dan lebih baik ikan-ikan itu disiram di WC saja? Oke, jadi ia harus belajar tata cara berbicara dengan pasiennya mulai sekarang. Sementara itu ia sudah memiliki sarung tangan biru yang indah. Gracie hanya mengetahui sedikit saja betapa kami berharap hal itu akan menjadi kenyataan. Gracie dapat cepat besar dan menjadi dokter mujizat bagi kami, atau Elena akan bertahan cukup lama untuk menyaksikan adiknya lulus kuliah. Kadang-kadang aku berharap bahwa aku masih duduk di bangku kuliah dan memilih onkologi, bukan pembersih permadani. Aku bisa menyelamatkan permadanimu dari noda menyebalkan, tetapi jangan tanyakan padaku tentang menyelamatkan hidup. Semoga Gracie akan membuat pilihan yang lebih baik. Kelihatannya ia sudah memilih dengan baik. Ayo anak TK, kami memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan dalam waktu singkat. Oke, sampai sekian dulu. Hari yang ke-200 akan dilanjutkan di video yang selanjutnya. Perutku berbunyi berkeriuk-kriuk minta diisi. Aku mau masak. Masak apa ya? Untuk sarapan. Ini liatin biskuitnya udah tinggal segini. Belum beli lagi. Aku
aku belum bikin cookies atau roti. Gerimis masih di luar, teman-teman. Hari mendung di luar. Cuacanya dingin dan aku mau memasak sarapanku. Selamat hari Minggu. Selamat berlibur bagi kalian semua. God bless you. Love you all. Bye bye.